Hai semuanya, perkenalkan saya Cakra dan selamat datang di channel Cerita Pinisi. Nah, kali ini sesuai yang sudah kita informasikan di sosial media, kita akan ada Q&A dan kemudian kita akan menjawab apa-apa yang sudah menjadi pertanyaan teman-teman, pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah masuk di media sosialnya kita. Oke. Pertanyaan pertama, Indasari. Pinisi School itu apa sih? Pinisi School itu apa sih? Jadi Pinisi School itu adalah lembaga kursusan yang ada di Bulukumba. Jadi itu tadi yang nanya siapa, Nuga? Indasari. Indasari. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Pertanyaan kedua? Wahyu underscore Saputra. Kenapa sih mesti di Bulukumba? Jadi begini Wahyu, untuk saudaraku Wahyu yang berada di belahan dunia mana begitu saya tidak tahu. Jadi kenapa di Bulukumba? Itu karena soal Bulukumbanya ini tempat pariwisata. Jadi kalau di Pare, di Kediri, Kampung Inggris itu kan orang harus, kalau sudah belajar ini bahasa Inggris, itu harus ke Bromo dulu. Kalau bukan Bromo, kita harus ke Jogja dulu, Malioboro toh, baru bisa ketemu bule, baru bisa speak up orang. Nah, kalau kita bikin di Bulukumba, kenapa Bulukumba? Karena semisalin kalau muridku semua belajar bahasa Inggris, itu tidak perlu di kemana-mana lagi. Dia cuma ke Bira atau ke Bara, kemudian bisa ketemu sama bule, bisa langsung praktik, bisa langsung speak up. Itu yang membedakannya mungkin. Jadi itu yang diferensiasinya antara kampung bahasa Inggris yang ada di Pare dengan kampung bahasa Inggris yang ada di kampung bahasa yang ada di Bulukumba. Jadi itu. Jadi kenapa? Itu alasannya kenapa kita membangun perkampungan bahasa ini di Bulukumba. Jadi begitu Wahyu. Dan bisa menjawab Wahyu. Sudah minta follow IG-nya ini Kak? Wahyu ini sudah minta follow IG-nya Pinisi? Sudah, oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. @vv underscore. Kenapa namanya mesti Pinisi School? Untuk visi ya? Visi? Kenapa namanya mesti Pinisi School? Oh ya, namanya siapa Visi? VV underscore. Oh, Vivi, sorry. Kenapa namanya Pinisi School? Kenapa Pinisi? Itu karena kita mengambil apa yang terdekat dari kata Bulukumba itu. Apa yang menjadi karakternya Bulukumba. Jadi kenapa kita mengambil kata Pinisi? Jadi seperti itu. Sederhananya seperti itu. Yang lainnya itu normatif aja sih, Pinisi School. Pinisi International Language School. Jadi seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Novalinda. Suka duka merintis Pinisi School apa Kak? Suka dukanya merintis Pinisi School itu sampai tahap ini, kalau sukanya sih karena di Pinisi School saya punya tim yang terbaik lah ceritanya. Oke, bisa saya bilang seperti itu. Dukanya, saya bisa dapat tim yang sekarang ini itu bukan proses yang mudah. Saya di awal itu saya cuma bertiga membangun Pinisi School, dan tim yang sekarang itu boleh saya bilang ini adalah tim yang ketiga bersama saya. Dia adalah tim generasi ketiga di Pinisi. Jadi sudah 3 kali kita pergantian karyawan terus. Jadi seperti itu, Vivi ya? Noval, sorry. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Tata underscore 12. Kenapa harus 5 bahasa itu? Kenapa harus 5 bahasa itu? Lagi-lagi saya bilang bahwa kampung bahasa Bulukumba ini adalah percontohan atau mengimitasi perkampungan bahasa yang ada di Pare. Nah, di Pare itu sependek pengetahuan saya ada 5 bahasa itu. Nah, di tim awal itu bersepakat kalau di Pare kan yang paling banyak memang adalah kursusan bahasa Inggris. Kemudian dan kursusan bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, pada saat kita meeting mulai membangun ini, kita berpikir kenapa tidak kita bikin satu lembaga saja. Dan kemudian dalam lembaga ini tidak hanya ada bahasa Inggris, ada bahasa-bahasa lain. Nah, bahasa-bahasa lain ini kita ambil dari bahasa-bahasa apa yang besar potensinya, seperti apa yang ada di Pare. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya.
MHMMD_ASLN. Deh. Perbaiki Nuga caramu membaca. @Muhammad_Asran. Oke. Kasih motivasi dulu lah Kak. Motivasi. Motivasinya itu bisa buka videonya Mary Riana atau Mario Teguh. Saya bukan motivasi. Saya bukan motivator. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol soal Pinisi School aja, oke? Jadi seperti itu. Lanjut aja Nuga mungkin. Sofia ZN. Siapa saja yang terlibat inisiasi Pinisi School? Yang menginisiasi pertama kali terbentuknya perkampungan bahasa ini adalah saya secara pribadi. Oke? Saya yang menginisiasi untuk pertama kalinya membentuk perkampungan bahasa. Namun membentuknya itu saya ada 3 orang. Oke, ada saya, kemudian ada teman satu namanya Inas Utami Mutar, kemudian ada satu lagi, mungkin kali ini yang satu ini enggak saya sebut namanya karena dia sudah keluar juga dari tim Pinisi. Tapi dia adalah salah satu pendiri Pinisi juga. Oke, jadi itu. Jadi yang menginisiasi pertama kali itu saya, yang mendirikan Pinisi itu ada 3 orang. Oke? Jelas ya? Lanjut, Nuga. Nurul Aisyah_. Grup Pinisi sekarang berapa orang? Wow, grup Pinisi sekarang berapa orang? Ini juga kebagian tersendiri sih buat saya karena di awal itu saya cuma bertiga, kemudian teman yang satu keluar, saya sisa berdua orang. Kemudian sekarang karyawan atau krunya Pinisi School itu semuanya kurang lebih 12 orang, termasuk tutor-tutornya kita. Sabar dulu. Nuga, saya haus. Ini sekalian kita promosi sih. Jadi ini teman-teman sekalian sponsor kita. Jadi ini ada apa sih ini? Ini ada taro ya ini. Kemudian ada matcha, ini ada matcha. Tumpah. Kemudian ada red velvet. Nah ini dari kalau teman-teman berdomisili daerah Tanete itu pasti tahu yang tempatnya ini. Ini namanya Teras Amali. Dia di pinggir jalan. Nah teman-teman kalau mau minum kayak gini sisa ke Teras Amali daerah Tanete. Begitupun teman-teman yang ada di Bulukumba Kota ya. Sempat lagi gabut apa gitu cari tempat kopi yang sifatnya outdoor. Ini teman-teman bisa ke Teras Amali yang ada di Tanete. Kita coba yang mana ya? Taro kali ya. Taro kayaknya enak deh. Oke lanjut. @miss_nisa. Hal terseru selama ada di Pinisi School. Hal terseru selama ada di Pinisi School ya pada saat apa ya? Pada saat kita gajian mungkin ya. Itu hal terserunya. Pada saat kita gajian, yeay. Semua masalah seperti semua masalah itu terselesaikan dengan baik. Jadi itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Lanjut. @mila_adelia. Ada loker kah? Ada loker kah? Selalu ada loker di Pinisi School. Teman-teman sisa kirim CV-nya ke kita ke emailnya pinisi@gmail.com. Oke? Kirim aja ininya CV-nya, nanti ada tim yang evaluasi. Oke? Jadi kalau ditanyakan ada loker kah, selalu ada loker. Oke? Jadi seperti itu. Itu tadi siapa yang nanya, Nuga? @nila_adelia. Oke, kirimkan aja CV-nya ya, Adelia. Oke, lanjut. @arni24. Ada proyek baru untuk Pinisi School? Ada dong. Jadi podcast ini adalah salah satu proyek barunya yang di kita. Jadi selain program bahasa yang kita tawarkan, kayak seperti ini podcast ini adalah program baru di Pinisi School. Oke? Jadi seperti itu. Untuk program-program baru yang selanjutnya kita belum terfikirkan sih, tapi pastinya akan terus kita akan berusaha untuk melahirkan program-program yang baru. Kemarin ada masukan penawaran, teman-teman ada yang tawarkan buka kursusan komputer, tapi di tim kita masih merembukan hal itu.
Jadi belum kita buka programnya untuk itu. Lanjut, Nuga. @vera_yulinda_. Kenapa buat podcast? Kenapa buat podcast ya? Karena apa ya? Karena kita gabut, nggak tahu mau bikin apa, makanya kita bikin podcast. Jadi kayak gini, kenapa bikin podcast itu karena awalnya sih sebenarnya agendanya agenda promosi. Jadi podcast ini yang pertama adalah agenda promosinya Pinisi School. Terus yang kedua adalah paling tidak mudah-mudahan nanti melalui video-video kita yang kita mulai konten-konten kita itu bisa ya mungkin menginspirasi, mengedukasi atau apalah buat teman-teman yang lain. Karena sependek pengetahuan saya di Bulukumba juga itu masih kurang ya podcast kayak gini. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Asli Agus Pratama, sejauh ini bagaimana outputnya itu lembaga? Butuhkan jawaban real dan bukan ekspektasi. Susahnya pertanyaannya. Outputnya yang dimaksud di situ output siswanya ya? Atau bagaimana, Nuga? Kalau output siswanya, ya paling tidak hari ini saya bisa merasakan kebahagiaan karena melihat siswa-siswa yang belajar di Pinisi itu paling tidak dia sudah ada peningkatan lah. Kayak misal bahasa Inggrisnya ada peningkatan dari yang 0 kemudian masuk belajar sama kita, selepas selesai kursusan dia sudah lumayan bisa speak up gitulah, sudah bisa speaking mungkin. Jadi seperti itu. Paling tidak ya bisa membuat kita bahagia lah di tim Pinisi School. Ada lagi? Lanjut, Nuga. @auga_umur27. Seperti apa sih metode belajar di Pinisi ini, Mbak? Metode belajar di Pinisi itu, kalau untuk kelasnya kita fleksibel. Jadi kadang di ruangan seperti ini, kadang kita belajarnya di taman, kadang kita belajarnya di lapangan, kadang kita belajarnya di cafe atau coffee shop. Jadi seperti itu untuk kelasnya. Dan kemudian kita usahakan tutor-tutor kita semua itu memperpadukan antara semacam games itu kan. Tutor-tutor kita itu banyak gamesnya, banyak kuisnya, banyak tugas-tugas yang menarik. Jadi seperti itu, jadi have fun lah. Teman-teman kalau masuk di kita, kalau belajar di kita pastinya tidak bakal menyesal. Jadi cepat kau belajar sama Pinisi. Nah, oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. @fitriani Baso, bagaimana cara bergabung menjadi staf di Pinisi School? Aduh, kayaknya sudah saya jawab tadi ya. Kalau mau gabung, langsung saya kirim CV-nya. Nah, di emailnya Pinisi. Pinisi School wajib tampan. Kalau cewek wajib cantik. Tidak Ji. Jadi setidaknya kalau dari saya paling tidak bau badan. Itu saja, oke? Kalau mau gabung di Pinisi, kirim aja CV-nya. Oke? Lanjut. Putri Amalia, kegiatan apa saja yang dilakukan siswa di Pinisi School? Belajar lah, ngapain lagi? Belajar, main game, ya kayak gitu. Ngerjain tugas, ngerjain soal-soal. Masa datang di Pinisi mau tidur, makan? Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Wih, haus kakak, weh. Enak minumannya. Siapa? Andi Wulan Suwardi. Apa saja upaya staf dan mentor untuk terus memajukan Pinisi School selama masa pandemi? Banyak sekali sudah kita bikin. Selama pandemi ini kan dipaksa kita berpikir program apa yang tepat untuk siswa-siswa kita. Nah, sekarang kan pelajarannya kita harus berpikir program offline apa yang tepat dan program online apa yang tepat. Nah, sudah banyak sih kalau teman-teman ikuti. Jadi pantengin kini Instagramnya Pinisi. Nah, selama pandemi ini itu tadi kita buka program. Salah satunya kita buka program online. Kemudian kita
banyak collab dengan lembaga-lembaga yang ada di Bulukumba, misal lembaga Krenisme, kemudian Karang Taruna juga. Jadi kita lebih sering collab. Jadi seperti itu. Di masa pandemi ini kita meyakini betul bahwa kita tidak bisa berjalan sendirian di tengah kondisi seperti ini. Kita harus sering-sering kolaborasi. Oke, Nuga. Terakhirnya nih. Capek mak menjawab, Nuga. Siapa lagi? @hardianti_anti. PNS School membimbing kita sampai mahir dan bisa ikut tes IELTS. Oh, kalau untuk IELTS, aduh. @hardianti_anti. PNS School membimbing kita sampai mahir dan bisa ikut tes IELTS. Kalau membimbingnya sampai mahir, insya Allah. Tapi kalau untuk IELTS kita belum buka programnya. Mungkin bulan depan mungkin kita akan buka untuk program TOEFL dan IELTS. Oke? Jadi itu. Terakhir. @Nuraziza Faisah Amir. Kelas apa saja yang ada di PNS School? Kelas apa saja? Ya, ada kelas bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Mandarin, kemudian bahasa Korea. Bahasa Korea. Jadi kita ada 5 bahasa. Terjawab di semata? Jadi ini. Jadi teman-teman yang bertanya, saya sudah jawab di semata. Jadi tugas teman-teman cuma satu sekarang. Apa itu? Subscribe channelnya Cerita Pinisi, oke? Itu saja mungkin. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.